Akad mudharabah yaitu pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah kepada pihak lain untuk usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini, perbankan syariah sebagai sohibul mal membiayai 100% untuk kebutuhan proyek, sedangkan usaha nasabah bertindak sebagai mudharib untuk pengelolaan usaha. Dimulai dari pengajuan pembelian barang oleh nasabah. Pada saat itu, nasabah menegosiasi harga barang, margin, jangka pembayaran, dan besar angsuran per bulan. Bank sebagai penjual selanjutnya mempelajari kemampuan nasabah dalam membayar piutang murabahah. Apabila rencana pembelian barang tersebut disepakati oleh kedua belah pihak, maka dibuatlah akad murabahah. Isi akad murabahah setidaknya mencakup berbagai hal agar rukun murabahah dipenuhi dalam transaksi jual beli yang dilakukan. Setelah akad disepakati pada murabahah dengan pesanan, bank selanjutnya melakukan pembelian barang kepada pemasok. Akan tetapi, pada murabahah tanpa pesanan, bank dapat langsung menyerahkan barang kepada pemasok. Dalam murabahah dengan pesanan dapat diwakilkan pada nasabah atas nama bank. Dokumen pembelian barang tersebut diserahkan oleh pemasok kepada bank. Barang yang diinginkan oleh pembeli selanjutnya diantar ke pemasok kepada nasabah. Setelah menerima barang, nasabah pembeli selanjutnya membayar ke bank. Pembayaran kepada bank biasanya dilakukan dengan cara mencicil sejumlah uang tertentu selama jangka waktu yang disepakati. Musyarakah mutanakishoh yaitu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau aset, di mana kerjasama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak, sementara pihak yang lain bertambah hak kepemilikannya. Bentuk kerjasama ini berakhir dengan penggalian hak salah satu pihak lain. Contoh transaksi akad musyarakah mutanakishoh yaitu bank syariah dan nasabah perorangan atau perusahaan melakukan perjanjian dengan akad musyarakah mutanakishoh dalam jangka waktu 3 tahun berupa KPRIB atau KKBIB sebagaimana yang disepakati para pihak dengan total modal kemitraan MMQ senilai semisal 500 juta, di mana porsi bank sebesar 72% senilai 360 juta dan porsi nasabah sebesar 28% senilai 140 juta dengan nisbah pembagian keuntungan 60/10. Bank menyalurkan nilai porsi modal dan nasabah menyetorkan dana senilai porsi modalnya sesuai dengan keuntungan yang berlaku dan kesepakatannya para pihak. Pembiayaan MMQ digunakan untuk pembelian aset MMQ sebagai modal usaha bersama antara bank dan nasabah berupa mobil atau rumah untuk disewakan. Penyewaan aset atau aktiva MMQ sebagai objek usaha bersama yang dapat disewa sendiri oleh nasabah selaku konsumen penyewa
dengan membayar sewa untuk hasil dibagi hasilkan antara bank dan nasabah sesuai nisbah yang disepakati. Pembayaran uang sewa oleh nasabah selaku konsumen penyewa kepada kemitraan usaha yang dimiliki bersama selaku pemberi sewa sebesar misalkan 10 juta per bulan. Hai teman-teman, saya Isminur Azizah NIM 066 dari kelas 5D. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari para pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tabel perhitungan dari akad mudharabah dan akad musyarakah mutanakisah. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan dari akad mudharabah dulu ya. Di sini perhitungan yang diperlukan dalam transaksi pembiayaan mudharabah adalah perhitungan bagian bank atas bagi hasil yang diperoleh. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan dari sisi perbankan. Oke, berikut ini adalah transaksi yang terkait dengan pembiayaan mudharabah teman-teman. Yang pertama adalah penandatanganan akad mudharabah. Bisa dilihat di PPT di situ pada tanggal 1 Agustus 2020 saat penandatanganan akad, Bank Syariah Mulia atau BSM membuat Journal of Balance Sheet sebagai berikut, di mana di situ terdapat kolom tanggal rekening debit dan kredit dalam satuan rupiah. Pada tanggal 1 Agustus 2020 ada pos lawan komitmen administrasi pembiayaan sebesar 1.450.000.000 rupiah. Yang kemudian ada di kredit kewajiban komitmen administratif pembiayaan sebesar 1.450.000.000 rupiah juga. Ada juga selanjutnya adalah di debit kas atau rekening nasabah dari PT Effendi, di situ sebesar 1.450.000.000 rupiah. Dan yang terakhir ada kredit pendapatan administrasi, yakni sebesar 1.450.000.000 rupiah. Yang selanjutnya adalah penyerahan pembiayaan mudharabah. Di situ usaha mudharabah ini baru mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah tersebut diterima oleh pengelola atau PT Effendi. Nah, misalkan pada tanggal 10 Agustus 2020 BSN mencairkan pembiayaan sebesar 1.450.000.000 rupiah guna pembiayaan mudharabah di PT Effendi. Di situ ada tabel yang berisi kolomnya ada tanggal rekening debit kredit, sama seperti yang sebelumnya tadi, di mana pada tanggal 10 bulan Agustus 2020 pada rekening ada pembayaran mudharabah sebesar 1.450.000.000 rupiah, yang kemudian dari kas rekening nasabah sebesar 1.450.000 rupiah, dan kemudian dari kewajiban komitmen administrasi pembiayaan juga terdapat 1.450.000.000 rupiah, dan yang terakhir adalah pos lawan komitmen administrasi pembiayaan sebesar 1.450.000.000 rupiah. Oke teman-teman, yang selanjutnya adalah langkah ketiga adalah penerimaan bagi hasil mudharabah. Di situ terdapat beberapa kolom nih, lebih banyak dari kolom sebelumnya. Ada nomor, bulan, jumlah laba bruto, dan satuan rupiah. Porsi bank sebesar 30% sesuai dengan nisbah awal, dan tanggal pelaporan bagi hasil serta pembayaran bagi hasil. Di situ pada bulan Agustus jumlah laba bruto yang diterima oleh PT Effendi sebesar 20 juta rupiah, sehingga porsi perbankan sebesar 30% dengan jumlah 6 juta rupiah. Pada tanggal pelaporan bagi hasilnya pada tanggal 10 September, dan tanggal pembayaran bagi hasilnya juga tanggal 10 September, jadi tepat waktu. Selanjutnya nomor 2, pada bulan September 2020 jumlah laba bruto yang diperoleh oleh PT Effendi sebesar 50 juta rupiah, di mana porsi bank sebesar 30% sejumlah 15 juta rupiah, dan tanggal pelaporan bagi hasil pada tanggal 10 Oktober 2020
Dan tanggal pembayaran bagi hasil juga sama, tanggal 10 Oktober 2020. Kemudian yang ketiga adalah pada bulan Oktober 2020, di situ ada jumlah laba bruto yang diperoleh oleh PT Effendi sebesar 45 juta rupiah, semakin naik nih, yakni porsi bank sebesar 30%, sehingga ditemukan sejumlah 13.500.000 rupiah. Kemudian di situ tanggal pelaporan bagi hasilnya adalah tanggal 10 November 2020, sekaligus pada tanggal pembayaran bagi hasilnya juga tanggal 10 November 2020. Kemudian ada yang nomor 4 nih, bulan November. Jumlah laba bruto yang dihasilkan oleh PT Effendi sebesar 40 juta rupiah, dan porsi bank sebesar 30% tersebut ditemukan sejumlah 12 juta rupiah. Nah, tanggal pelaporan bagi hasil di situ adalah tanggal 10 Desember 2020, namun tanggal pembayaran bagi hasil diserahkan pada tanggal 15 Desember. Di sini terdapat keterlambatan selama 5 hari ya teman-teman. Nah, transaksi tersebut dapat diklasifikasikan dalam dua bentuk teman-teman. Yang pertama adalah penerimaan bagi hasil yang pembayarannya itu tepat waktu, dan pembayaran bagi hasil yang pembayarannya itu telat atau tidak bersamaan dengan laporan bagi hasil. Dan misalnya itu tadi adalah contoh dari tabel perhitungan pembayaran yang sesuai dengan tanggal pelaporan. Selanjutnya adalah contoh penerimaan bagi hasil di mana tanggal pembayarannya itu berbeda dengan tanggal pencatatan atau pelaporannya. Di situ terdapat ada tanggal, rekening, debit, dan kredit dalam satuan rupiah. Jadi di situ ada piutang pendapatan bagi hasil debit sebesar 12 juta rupiah. Bisa kita lihat tadi di atas bahwa kalau misalnya tepat waktu itu sebesar 12 juta rupiah harus dibayarkan pada tanggal 10 Desember. Tapi di sini dimisalkan kalau perusahaan tersebut itu bayarnya itu terlambat seperti itu. Jadi kita nulisnya itu adalah di debit piutang pendapatan bagi hasil mudharabah sebesar 12 juta rupiah. Yang kemudian di kreditnya yaitu pendapatan bagi hasil mudharabah aktual sebesar 12 juta rupiah. Oke teman-teman, nah kalau misalnya terjadi kerugian pada usaha di PT Effendi tersebut bagaimana? Nah, di sini di langkah keempat di situ ada kerugian usaha mudharabah, di mana salah satu ciri dari akad mudharabah sendiri adalah keikutsertaan pemilik modal dalam menanggung resiko jika terjadi kerugian usaha akibat bukan kelalaian dari pengelola. Misalnya untuk bagi hasil bulan November dilaporkan pada tanggal 10 Desember 2020 bahwa PT Effendi mengalami kerugian senilai 40 juta rupiah dikarenakan atau akibat bencana alam yakni banjir sehingga merusak bengkelnya. Oke, di situ ada tabel kolom-kolomnya yakni rekening, debit, dan kredit. Di situ di debit ada beban kerugian mudharabah sebesar 40 juta rupiah, dan di kredit ada cadangan kerugian pembayaran mudharabah sebesar 40 juta rupiah. Nah, di cadangan kerugian sebesar 40 juta rupiah tersebut itu menunjukkan bahwa Bank Syariah Mulia atau BMS ini menanggung 100% kerugian dari pembiayaan mudharabah yang terjadi. Wow, ya. Implikasi dari adanya cadangan kerugian tersebut yakni berkurangnya pengembalian modal pembiayaan mudharabah yang ditanggung oleh Bank Syariah Mulia. Jadi nasabah ini ngembaliinnya itu enggak 1.450.000.000 lagi, dikurangi 40 juta akibat kerugian tadi. Jadi si pengelola nggak usah bayar, soalnya itu bukan kerugian dari kelalaian dari si pengelola kayak gitu.
Contohnya di tabel ya, di situ ada rekening debit kredit dalam satuan rupiah. Di debit ada kas rekening nasabah, di situ sebesar 1.410.000.000 rupiah jadinya. Kemudian ada lagi di debit, yakni cadangan kerugian mudharabah sebesar 40 juta rupiah, dan kredit pembayaran mudharabah sebesar 1.450.000.000 rupiah. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya adalah ketika akad sudah berakhir atau si nasabah sudah mengembalikan modal yang dipinjamnya. Di mana di sini terdapat dua pilihan, yakni di alternatif satu misalnya ketika nasabah pembiayaan itu mampu mengembalikan pinjaman modal mudharabah tersebut. Di situ misalnya pada tanggal 10 Juni 2021 saat jatuh tempo PT Effendi melunasi pembiayaan mudharabah sebesar 1.450.000.000 rupiah, maka jurnal transaksinya adalah pada tanggal 10 bulan Juni 2021. Di situ ada debit kas atau rekening nasabah sebesar 1.450.000.000 rupiah. Kemudian di kredit adalah pembayaran mudharabah sebesar 1.450.000.000 rupiah. Nah, kalau misalnya nasabah pembiayaan itu tidak mampu untuk mengembalikan modal mudharabahnya, nah misalnya pada tanggal 10 Juni 2020 saat jatuh tempo, PT Effendi ini belum bisa melunasi pembiayaan mudharabah yang sebesar 1.450.000.000 tadi. Banyak banget ya. Nah, maka jurnal transaksi tersebut itu di rekening ada debit piutang pembayaran mudharabah jatuh tempo sebesar 1.450.000.000 rupiah. Kemudian di kredit ada pembayaran mudharabah sebesar 1.450.000.000 rupiah juga teman-teman. Oke, sampai sini paham? Klausul mudharabah dan klausul mutanaqisah. Klausul sendiri menurut KBBI itu memiliki arti ketentuan tersendiri dari suatu perjanjian yang salah satu pokok atau pasalnya itu diperluas atau dibatasi, yang memperluas atau membatasi. Klausul mudharabah yang pertama yakni klausul identitas, tujuan, dan jangka waktu pembiayaan mudharabah. Dalam hal ini identitas dari para pihak, baik domisilinya, jumlah pembiayaan, tujuan, objek, jangka waktu dalam suatu perjanjian atau akad mudharabah itu harus disebutkan secara rinci dan jelas, karena hal tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum kepada kedua belah pihak saat akad berlangsung. Yang kedua, klausul modal. Pembiayaan akad mudharabah modal dalam bentuk tunai sepenuhnya berasal dari bank syariah sebagai pemilik dana. Yang ketiga, klausul nisbah bagi hasil. Untuk pembagian sistem bagi hasil ditetapkan di awal akad oleh pihak bank dan nasabah menggunakan prinsip profit sharing atau net revenue, dinyatakan dalam bentuk persentase. Yang keempat, klausul biaya. Dalam transaksinya, nasabah menanggung biaya administrasi dan biaya-biaya lain yang timbul akibat pelaksanaan akad mudharabah seperti pajak yang timbul terkait dengan akad mudharabah. Setiap pembayaran atau pelunasan kewajiban yang berhubungan dengan akad mudharabah dilakukan nasabah tanpa dikenakan potongan atau pungutan atau bea atau pajak atau biaya lainnya, kecuali jika potongan tersebut diatur berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. Yang kelima, klausul jaminan. Bank syariah diperbolehkan meminta jaminan dalam pembiayaan mudharabah yang bertujuan agar nasabah serius melakukan pembayaran secara tertib. Bank syariah diperbolehkan meminta kepada nasabah untuk membuat surat pernyataan perihal kewajiban pengembalian modal oleh nasabah kepada bank syariah, mengacu pada fatwa DSN MUI nomor 105 tahun 2016 mengenai penjaminan pengembalian modal pembiayaan mudharabah, musyarakah dan wakalah bil istitsmar.
Dalam perjanjian mengenai eksekusi jaminan dalam perjanjian mudharabah, perlu disebutkan bahwa eksekusi harus berdasarkan kesepakatan para pihak. Apabila nasabah benar-benar tidak bisa lagi melakukan pelunasan atas pembiayaan yang diberikan dan tidak boleh dilakukan serta-merta jika nasabah mengalami keterlambatan dalam membayar. Dan jika dalam perjanjiannya nasabah yang menjadi mudharib tersebut secara nyata dan sah sesuai hukum yang berlaku melakukan tindakan penyimpangan perilaku, maka barang jaminannya dapat disita atau dieksekusi oleh pihak bank. Yang keenam, klausul larangan negative covenant. Negative covenant adalah klausul yang berisi janji-janji debitur untuk tidak melakukan hal tertentu yang dapat menimbulkan kerugian atau mempengaruhi kemampuan pembayaran pihak nasabah selama akad sedang berlangsung. Larangan bagi nasabah untuk membubarkan usaha dan meminta untuk dinyatakan pailit tanpa persetujuan tertulis pihak bank syariah. Dalam klausul ini pihak nasabah dilarang menjamin dirinya sebagai penjamin terhadap hutang orang atau pihak lain, dan larangan bagi nasabah untuk menyewakan, menjamin, mengalihkan, dan menyerahkan baik sebagian atau seluruh objek yang dibiayai oleh bank kepada pihak lain. Yang ketujuh, klausula pilihan penyelesaian sengketa atau choice of law. Pengaturan mengenai penyelesaian sengketa antara pihak bank syariah dengan nasabah harus mengutamakan prinsip musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, bank syariah dengan nasabah dapat menyelesaikan sengketa alternatif, antara lain dengan mediasi perbankan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Apabila mekanisme mediasi belum berhasil, penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara non-litigasi melalui badan arbitrase syariah seperti Basarnas. Eksekusi atau putusan arbitrase syariah itu akan ditetapkan melalui pengadilan agama. Bank syariah dan nasabah harus menyepakati kewenangan untuk mengadili apabila terdapat sengketa melalui pengadilan agama sesuai dengan kewenangan absolut yang dimiliki. Lalu yang selanjutnya yakni klausul musyarakah mutanaqisah. Yang pertama yakni klausul identitas, pokok akad, dan jangka waktu pembiayaan. Identitas para pihak termasuk domisilinya, jumlah pembiayaan, tujuan, jangka waktu dalam suatu perjanjian atau akad MMQ harus disebutkan secara rinci dan jelas. Kejelasan mengenai identitas, pokok akad, dan jangka waktu pembiayaan MMQ merupakan hal yang sangat penting untuk memberi perlindungan kepada kedua belah pihak selama akad berlangsung. Yang kedua yakni klausul objek pembiayaan, hunian, dan tujuan pembiayaan. Dalam klausul ini pihak BUS atau UUS atau BPRS harus menyebutkan kesepakatan kerjasama dan spesifikasi yang telah disepakati. Kedua belah pihak selaku mitra bertanggung jawab penuh terhadap pengadaan objek pembiayaan dan tidak boleh ada pihak lain yang melepas tanggung jawab pada pihak lain dalam aktivitas ini. Tujuan pembiayaan MMQ yang diatur dalam ketentuan ini adalah untuk pembelian properti yang akan disewakan sebagai usaha bersama antara BUS atau UUS atau BPRS dengan nasabah hingga akhirnya kepemilikan secara berangsur-angsur beralih menjadi milik nasabah. Yang ketiga, klausul harga perolehan dan porsi kepemilikan. Harga perolehan terkait objek pembiayaan harus disebutkan dengan jelas dalam perjanjian atau akad beserta porsi kepemilikan para pihak. Mekanisme berkurangnya hissah BUS atau UUS atau BPRS dalam aset MMQ akibat pembayaran berupa pembelian atau pengembalian komersial oleh nasabah harus jelas dan disepakati dalam perjanjian atau akad. Yang keempat, klausul
hak dan kewajiban para pihak atas pembiayaan. Dalam hal ini, nasabah berhak untuk menempati dan menggunakan objek pembiayaan. Nasabah juga berkewajiban memelihara objek pembiayaan agar tidak menurun nilainya. Jika di kemudian hari diketahui adanya cacat, kekurangan, dan permasalahan berkaitan dengan objek pembiayaan, maka risiko tersebut dapat dimusyawarahkan lebih lanjut dengan memperhatikan pembagian tanggung jawab secara proporsional pihak BUS atau US atau BPRS dengan nasabah. Yang kelima, klausul biaya. Dalam transaksi ini, kedua belah pihak menyepakati bahwa nasabah yang memiliki tanggung jawab atas biaya terkait peralihan kepemilikan atas objek pembiayaan, namun tidak terbatas pada sertifikat hak atas tanah, izin mendirikan bangunan, dan dokumen terkait. BUS atau US atau BPRS dan nasabah bertanggung jawab secara bersama terkait biaya perolehan aset musyarakah mutanaqisah dengan pembagian secara proporsional. Yang keenam, yakni klausul jaminan. BUS atau UUS atau BPRS dibolehkan meminta jaminan dalam pembiayaan musyarakah mutanaqisah yang bertujuan agar nasabah serius melakukan pembayaran secara tertib. Klausul mengenai jaminan boleh disertakan dalam rangka mitigasi dan penerapan manajemen risiko. BUS atau UUS atau BPRS dalam perjanjian mengenai eksekusi jaminan dalam perjanjian MMQ perlu disebutkan bahwa eksekusi berdasarkan kesepakatan para pihak BUS atau UUS dengan nasabah. Apabila nasabah benar-benar tidak bisa melakukan pelunasan atas pembiayaan yang diberikan dan tidak boleh dilakukan serta-merta apabila nasabah mengalami keterlambatan dalam membayar. Apabila terpaksa dilakukan eksekusi atas jaminan, perlu diatur bahwa pembagian hasil eksekusi didasarkan pada proporsi kepemilikan terakhir dengan atau tanpa pertimbangan nilai buku dan bukan didasarkan pada outstanding pembiayaan musyarakah mutanaqisah. Yang ketujuh, klausul larangan. Klausul larangan merupakan klausul yang berisi janji-janji debitur untuk tidak melakukan hal tertentu atau larangan pihak BUS atau UUS atau BPRS terhadap beberapa tindakan nasabah yang dapat menimbulkan kerugian atau mempengaruhi kemampuan pembayaran pihak nasabah selama akad berlangsung. Larangan nasabah untuk menjaminkan diri sebagai penjamin terhadap utang orang atau pihak lain. Larangan nasabah untuk menyewakan, menjaminkan, mengalihkan, dan menyerahkan baik sebagian atau seluruh porsi aset MMQ nasabah kepada pihak lain tanpa pemberitahuan secara tertulis kepada BUS atau UUS atau BPRS. Yang kedelapan, klausul pilihan penyelesaian sengketa atau choice of law. Penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak harus mengutamakan suatu prinsip musyawarah mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, BUS atau UUS atau BPRS dengan nasabah dapat menyelesaikan sengketa alternatif, antara lain dengan mediasi perbankan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Apabila mekanisme mediasi belum berhasil, penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara non-litigasi melalui badan arbitrase syariah seperti Basarnas. Eksekusi atau putusan arbitrase syariah akan ditetapkan melalui pengadilan agama. BUS atau UUS atau BPRS dan nasabah harus menyepakati kewenangan untuk mengadili apabila terdapat sengketa melalui pengadilan agama dengan kewenangan absolut yang dimiliki berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.